Media Arab Saudi soal Indonesia ke Piala Dunia. Media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Arya Diah melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026, upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapat momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisis skuad merah putih. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. PSSI dan Sinteyong mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasaran. Kendati tak mengincar tempat tertinggi pada klasemen akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Sintayong kaget hujan salju turun saat latihan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, kaget sesi latihan skuad Garuda di Arab Saudi diwarnai hujan salju. Ia kaget karena Arab Saudi, yang dikenal sebagai negara tropis, bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa. Sekadar diketahui, sejak Senin 2 September tahun 2024 malam waktu setempat, timnas Indonesia menggelar latihan di Arab Saudi. Latihan ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jumat 6 September tahun 2024 pukul 1 WIB. Sayangnya, cuaca di Arab Saudi tidak mendukung. Ketika Nathan Chual dan kawan-kawan menggelar latihan, hujan salju menerpa markas latihan timnas Indonesia. Alhasil, timnas Indonesia latihan tidak dengan maksimal. Kondisi para pemain baik-baik saja. Setelah 2 hari latihan, di hari kedua ini, hujan deras, kata Sintayong dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa 3 September 2024. Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya, fokus pemain agak sedikit berkurang. Lanjut pelatih 53 tahun ini. Sintayong memastikan terus memantau perkembangan Jay Etzes dan kawan-kawan dalam sesi latihan. Persiapan maksimal mesti dilakoni agar timnas Indonesia sanggup mencuri poin dari tuan rumah. Ini paling penting performa pemain. Apakah meningkat atau tidak? Itu yang jadi perhatian utama saya saat ini, kata ex-pelatih timnas Korea Selatan ini. Jay Etzes di timnas, 3 kali main selalu clean sheet. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Grup C. Pertemuan antara kedua tim ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, 5 September tahun 2024. Dalam pertandingan ini, benteng pertahanan Indonesia hampir bisa dipastikan akan menghadapi serbuan para pemain tuan rumah. Green Falcons tentu mengejar kemenangan besar di kandang mereka. Untuk mengadang serbuan para penggawa tuan rumah, Indonesia akan mengandalkan Jay Etzes di lini pertahanan mereka. Pemain belakang Venezia ini memang memiliki kemampuan apik dalam menahan gempuran lawan. Reputasi Etzes bersama skuad Garuda juga sangat mentereng. Dalam 3 laga berseragam merah putih, Etzes selalu membuat gawang Indonesia tak kebobolan. Indonesia 1-0 Vietnam 21 Maret tahun 2024. Etzes melakoni debutnya pada laga kontra Vietnam.
Ia langsung menjadi starter dan bermain penuh pada laga ini. Isis juga apik dalam skema build up squad Garuda. Ia mencatatkan 46 umpan akurat dengan akurasi mencapai 86,7%. Vietnam 03 Indonesia 26 Maret tahun 2024. 5 hari berselang, Isis menjalani pertandingan keduanya bersama timnas Indonesia. Kali ini, ia membela skuad Garuda pada lawatan ke kandang Vietnam. Pada laga ini, permainan Isis kian mantap. Ia mencatatkan 4 tackle, 5 sapuan, 2 intercept dan 1 blok untuk mengadang serangan tuan rumah. Ia juga mencatatkan 1 recovery pada laga tersebut. Indonesia 2-0 Filipina 11 Juni tahun 2024. Penampilan terakhir Isis bersama timnas Indonesia adalah kala menghadapi Filipina. Laga ini merupakan penentu lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Media Arab Saudi ketar-ketir lihat timnas Indonesia. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi Al-Sadd ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam era 4 tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu dituliskan, tim asuhan Sintayong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Al-Sadd. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih Sintayong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jemawa menghadapi Indonesia kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit, Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya Arya Diah memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, salah satunya JIZ. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang, berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Arya Diah. Sama seperti The Greens yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid, timnas Indonesia juga menyertakan bek JIZ yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama.